Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik yang ada di seluruh Indonesia. Balik lagi bersama saya Fitri. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat selalu belajarnya, dan semangat dalam meraih mimpi kalian bisa diterima di PTN terbaik yang kalian cita-citakan. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya Fitri akan membahas TPS 1 yaitu tentang penalaran umum. Oke, langsung saja kalau begitu kita akan bahas mulai ya dari soal nomor 1. Apa sih yang harus dilakukan pertama-tama ketika mengerjakan soal penalaran umum? Tentu selain berdoa, kalian lihat dulu apa yang ditanya. Yang ditanya adalah simpulan yang paling benar dari teks tersebut. Nah, jadi untuk UTBK 2020-2021 itu tipenya memang bacaannya sedikit ya. Nah, sedikit ini. Kan dibandingkan dengan 2019 itu dia 2-3 paragraf. Oke. Terus udah gitu, ketika kalian sudah membaca soalnya, simpulan yang paling benar, kalian cek dulu. Ini dari option A sampai E, jenis optionnya itu seragam apa enggak. Jadi seragam di situ misalnya sama-sama mengaitkan hubungan antara pemerintah sama obat herbal, apakah seperti itu semua. Nah, ternyata kalau kita baca dari A sampai E ini dia tidak seragam ya. Jadi yang 1,0 misalnya pendistribusian obat herbal sama pemerintah, kalau yang satunya lagi ke UUD-nya. Undang-undang misalnya bukan UUD. Jadi kalau begitu langsung saja, tapi nanti ini kalian berpikirnya secara cepat ya. Jadi ketika baca, oh ini beda-beda, langsung baca teksnya. Jadi pemerintah, jadi bacanya juga kalian biasakan bacanya lebih cepat gitu ya, karena nanti mungkin akan diburu dengan waktu. Dan untuk melatih membaca cepat sendiri, ya tentu kalian harus banyak baca. Oke, langsung aja ya. Jadi pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian pengawasan obat herbal. Jadi pemerintah bertanggung jawab atas si pengawasan obat herbal ini karena ada di undang-undang, gitu ya. Terus dia harus melalui proses penilaian dan lain sebagainya. Nah, penilaian dan pengujian ini bertujuan untuk menguji khasiat, aman dan mutu, dan harus bermanfaat nyata. Jadi kalau misalnya dia tidak terdaftar, itu dia dilarang diimpor, didistribusikan, dikonsumsi karena dianggap sebagai kategori yang berbahaya. Nah, jadi dari sini kalian udah bisa narik kesimpulan, narik benang merah bahwa pemerintah ini ngomongin pemerintah bertanggung jawab terhadap obat herbal gitu ya. Kita bahas satu-satu dari option A. Di option A, apabila pemerintah tidak tegas menegakkan aturan hukum obat herbal, masyarakat dapat menjadi korban peredaran obat herbal yang berbahaya. Oke, di sini betul ya, kalau misalnya dia tidak tegas, maka obat herbal itu soalnya dia berbahaya. Masyarakat dapat menjadi korban. Secara logika betul, mungkin benar dia. Akan tetapi di sini tidak dibahas mengenai siapa yang menjadi korban. Tidak dibahas itu yang menjadi korban siapa dan korbannya akan siapa dan lain sebagainya, tidak dibahas. Jadi kalau begitu ini kurang tepat. Jangan dipilih. Terus kalau yang B, penyebaran obat herbal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 36. Nah, pasal 2 apa sudah? Nah, ini salah. Harusnya pasal 1. Salah. Bertentangan dengan teks. Terus option C, obat herbal harus terdapat di Kemenkes sebelum didistribusikan ke masyarakat. Apakah ada menyebutkan Kementerian Kesehatan di sini? Tidak ada. Adanya juga Undang-Undang tentang Kesehatan, bukan Kementerian Kesehatan. Jadi salah, nggak ada info. Option D, obat herbal memiliki manfaat berupa khasiat, keamanan, dan mutu yang terjamin. Di sini hebatnya, bukan hebatnya ya. Semua kata-katanya disebutin. Manfaat ada, khasiat ada, keamanan ada, mutu juga ada. Nah, ini mungkin menjebak. Oke, tapi kalau kita cermati lagi, maksud dari kalimat yang ada di teks itu adalah penilaian dan pengujian ini bertujuan untuk menguji khasiat, bukan manfaat obat herbal itu adalah khasiat, aman dan mutu, bukan, gitu ya. Jadi ini dia salah, tidak sesuai dengan teks. Lalu option E, pendistribusian dan pengonsumsian obat herbal tidak terlepas dari peran pemerintah. Ya berarti betul, gitu ya. Berarti pendistribusian, pengonsumsian, semuanya ini diatur oleh undang-undang. Undang-undang ya berarti semuanya ada hubungannya dengan pemerintah. Untuk ini kita betul ya. Jawaban yang benar adalah E.
Selanjutnya untuk nomor 2, yang ditanyakan itu adalah argumen yang menguatkan bahwa mie instan itu dapat dikonsumsi dengan baik. Oke, jadi pokoknya mie instan itu bisa kok dikonsumsi dengan baik. Apa yang menguatkan hal tersebut? Kita baca dari awal. Mie instan katanya boleh dikonsumsi, tapi nggak boleh berlebihan. Itu aturan yang pertama, nggak boleh berlebihan. Terus menurut guru besar mengatakan bahwa mie instan dia nggak bisa nutupin kebutuhan nutrisi, gitu ya. Meskipun kandungan karbohidratnya itu tinggi, jadi tetap nggak bisa menutupi kebutuhan nutrisi. Tapi katanya dia bisa menjadi sajian yang lebih sehat, gitu kan ya. Caranya gimana? Ganti air rebusan, dan ditumis dengan zaitun, jangan pakai bumbunya, terus tambahkan protein favorit, sama lengkapi dengan sayuran segar. Oke, berarti ini adalah yang ada di teks. Kita coba langsung bahas dari option A sampai E. Option A, mie instan sangat baik dikonsumsi bila tidak berlebihan. Oke, betul. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di sini nggak ada keterangannya tuh bahwa ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ini salah. Kemudian mie instan sebaiknya dimakan, tidak berlebihan. Betul. Dan ditumis dengan minyak zaitun. Ya, betul berarti ya. Ini sesuai dengan teks. Mungkin benar. Option C, mie instan harus dilengkapi dengan sayuran yang segar. Betul, tapi untuk meningkatkan imun tubuhnya tidak ada info. Jadi salah. Lalu option D, mie instan agar lebih baik untuk perkembangan tubuh harus menambahkan makanan berprotein favorit. Ininya betul, nambahin makanan berprotein favoritnya. Tapi apakah untuk perkembangan tubuh, gitu ya? Meskipun dia hubungannya sama sehat, tapi ini kurang tepat. Kalau yang E, menurut Pak Endang, katanya mie instan sangat baik dikonsumsi sebagai makanan alternatif, itu salah. Kan di sini dikatakan bahwa mie instan itu tetap meskipun kandungan karbonnya tinggi, dia nggak bisa menutupi kebutuhan nutrisi, berarti dia salah. Ya sudah, kalau begitu satu-satunya jawaban yang paling tepat itu adalah BB. Di soal nomor 3, yang diminta adalah simpulan yang paling benar dari teks tersebut, ya. Oke, di sini ada semua sebagian, tetapi ketika kita lihat secara sekilas di teksnya nggak ada keterangan semua sebagian. Artinya kita harus ini pure dari pemahaman kita terhadap bacaan. Kita coba baca ya. Jadi indikator kecukupan gizi itu dinilai terutama pada pertumbuhannya. Jadi kecukupan gizi itu ini sebetulnya Bu, apakah nanti harus ditulis lagi ini enggak? Gitu ya, saya hanya untuk penjelasan jadi biar lebih jelas aja. Jadi kecukupan gizi itu dia punya indikator. Apa indikatornya? Indikatornya itu adalah pertumbuhan. Ya. Nah, sementara si pertumbuhan anak ini bisa dinilai dari penambahan berat badan, tinggi badan. Bisa juga dari lingkar kepala buat yang di bawah 2 tahun. Kemudian orang tua, ya, jadi dari sini ada info bahwa orang tua itu bisa loh mantau pertumbuhan anak dengan online atau juga di KMS. KMS-nya ada di puskesmas atau posyandu. Jadi dia bisa mantau, gitu ya. Ortu, artinya dia bisa mantau baik secara online maupun KMS. KMS-nya ada di mana? Di puskes atau di posyandu. Oke. Dari kurva tersebut nanti ya, dari kurva-kurva yang ada di KMS mengenai ini, pertumbuhan ini, dapat dilihat apakah berat badan sama tinggi anaknya ini sesuai dengan usianya apa enggak, apakah berat badan sesuai dengan tinggi badannya apa enggak. Jadi ini menjadi indikator apakah sesuai dengan seusianya apa enggak, sehat apa enggak. Nah, mana yang menjadi simpulan yang paling benar dari teks tersebut? Kita lihat dari option A. Di option A, sebagian kesehatan anak katanya dapat dilihat dari keberadaan gizi yang ditunjukkan oleh berat badan. Oke, mungkin secara sekilas, berarti mungkin aja ya bisa jadi bahwa kesehatan itu dapat dilihat dari keberadaan gizi yang mana indikator pertumbuhan yang ditunjukkan oleh berat badan. Mungkin benar kita boleh ciriin dulu, meskipun dia masih agak kurang tepat di kata keberadaan gizi. Kemudian semua indikator berat badan dan tinggi anak, jadi
indikator berat badan dan tinggi anak adalah indikator dari kecukupan gizi anak. Oke, apakah betul bahwa semua indikator berat badan dan tinggi anak itu adalah indikator kecukupan gizi anak? Pertama, di sini kita juga bisa pakai pertumbuhan pertumbuhan di lingkar kepala untuk anak di bawah 2 tahun. Jadi kalau dikatakan semua indikator ini itu adalah indikator kecukupan gizi anak, itu kurang tepat, gitu ya, karena semestinya di sini ditambahin ada lingkar kepala. Terus alasan yang kedua adalah yang menjadi indikator itu adalah pertumbuhannya, gitu ya. Jadi indikatornya dilihat dari pertumbuhannya. Pertumbuhannya ini nanti secara nyatanya dilihat dari berat badan, tinggi sama lingkar kepala, gitu ya. Jadi kurang tepat dikatakan semua indikator berat badan dan tinggi anak itu kurang tepat, gitu. Jadi kalau mau semua indikator pertumbuhan seperti berat badan dan tinggi anak adalah indikator kecukupan gizi anak, maka itu baru mungkin lebih sempurna lah istilahnya. Jadi kurang tepat. Bagaimana dengan option C? Sebagian gizi yang dibutuhkan anak dapat berperan. Jadi sebagian gizinya berperan untuk meningkatkan berat badan. Enggak ya. Di sini kan hanya menyebutkan bahwa pertumbuhan itu bisa dilihat dari berat badan sama tingginya. Tapi bukan berarti dia gizi ini bisa berperan untuk meningkatkan berat badan sama tinggi. Tidak ada keterangannya. Jadi salah. Option D. Semua indikator kesehatan anak itu dilihat dari kecukupan gizi dengan memperhatikan berat sama tinggi. Karena di akhir ada kata-kata bahwa harus dicek apakah sesuai apa enggak berat sama tingginya dan lain sebagainya, berarti itu benar tuh. Mungkin benar ya. Terus yang option E, sebagian indikator kecukupan gizi berfungsi mengontrol berat badan anak. Nah, ini dari keterangan bahwa dia hanya mengatakan bahwa pertumbuhan itu dilihat dari berat, tapi bukan berfungsi mengontrol berat badan anak. Jadi kurang tepat. Nah, kalau begitu mana di antara A dan B yang paling benar? Yang paling benar itu berarti adalah D. Kenapa? Kalau yang A itu ada kata-kata sebagian kesehatan anak dapat dilihat dari keberadaan gizi, gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata keberadaan gizi di sini kan belum tentu cukup. Kalau misalkan gizinya ada, bisa aja kurang gizinya, gitu kan? Jadi yang paling tepatnya itu adalah dodol. Di soal nomor 4, manakah pernyataan berikut yang melemahkan argumen direktur? Nah, kita cek dulu apa sih argumen direktur itu. Jadi sewa gedung PT UTBK berakhir pada bulan Juni katanya. Terus keadaan pandemi membuat PT UTBK itu memutuskan untuk pindah ke lokasi yang jauh dari lokasi dengan biaya yang lebih murah. Direktur mengatakan bahwa perusahaan itu pindah menyebabkan banyak karyawan mengundurkan diri. Nah, berarti di sini argumen direktur itu perusahaan itu pindah menyebabkan banyak karyawan yang mengundurkan diri, gitu ya. Jadi mengatakan bahwa perusahaan itu pindah menyebabkan banyak karyawan yang mengundurkan diri, gitu ya. Jadi akibat perusahaan pindah, maka banyak yang resign istilahnya ya, mengundurkan diri, banyak yang resign. Benar gak sih? Dia itu istilahnya banyak yang resign itu gara-gara perusahaan pindah. Sedangkan di sini pindah ke lokasi yang jauh itu supaya biaya sewanya lebih murah, gitu ya. Supaya apa? Biayanya lebih murah. Nah, dia banyak yang resign. Oke, mana yang melemahkan? Bukan gara-gara perusahaan pindah kok banyak karyawan yang mengundurkan diri itu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat option A, rumah karyawan jauh dari perusahaan, gitu ya. Ya berarti kalau begitu, gara-gara perusahaan pindah, lokasinya kan jauh ya. Nah, berarti karena lokasinya jauh ya, jadi karyawan banyak resign, gitu ya. Berarti dia malah menguatkan. Jadi benar loh, dia itu resign gara-gara rumah karyawan itu jauh. Karena kan perusahaannya pindah ke lokasi yang jauh. Kalau yang B, karyawan diperhatikan oleh perusahaan. Berarti kalau karyawan diperhatikan oleh perusahaan, ya harusnya nggak banyak yang resign dong, istilahnya gitu ya. Jadi ini harusnya dia melemahkan. Mungkin benar. Terus keluarga karyawan jauh dari perusahaan juga itu ngaruhnya ke lokasi yang jauh. Jadi ini malah menguatkan, salah. Karyawan diberikan tambahan insentif transportasi oleh perusahaan. Ya berarti ini dia mendukung bahwa istilahnya karena perusahaan itu pindah ke lokasi yang jauh,
meskipun supaya biaya sewanya murah. Berarti kalau begitu kalau dia lokasinya jauh ya dia bakal dapat tambahan insentif transport oleh perusahaan. Berarti dia malah istilahnya bukan melemahkan. Terus yang karyawan mendapatkan ongkos transportasi dari perusahaan, ini sejenis juga sama option D gitu ya. Jadi kalau begitu yang istilahnya melemahkan itu adalah option BB. Jadi nomor 4 jawabannya adalah BB. Untuk soal nomor 5 yang ditanyakan adalah apabila seorang anak mengkonsumsi sayur, maka mengapa kesimpulan yang salah? Oke, kita baca dulu ya. Satu di antara dapat dilakukan untuk menjaga tumbuh kembang bayi yang sempurna adalah menjaga asupan gizi gitu ya. Jadi supaya dia itu tumbuh kembang bayi itu sempurna, maka harus menjaga asupan gizi. Nah, caranya dengan makan sayuran dan buah-buahan. Sayuran itu banyak magnesium, sedikit glukosa. Kalau buah-buahan banyak glukosa, sedikit magnesium. Terus dia sayuran sama buah-buahan juga dapat dijadikan sebagai pendamping ASI. Oke, kita bahas dari option A. Sayuran yang mengandung magnesium dan sedikit glukosa dapat menjaga tumbuh kembang bayi. Jadi kalau anak itu mengonsumsi sayuran yang mengandung magnesium dan sedikit glukosa, ya sayuran yang magnesium dan sedikit glukosa dapat menjaga tumbuh kembang bayi. Ya berarti betul, karena kan tujuannya untuk menjaga tumbuh kembang bayi. Terus sayuran adalah asupan gizi yang baik untuk bayi. Katanya sayuran asupan gizi ya. Oke, tuh. Sayuran dapat dijadikan asupan gizi sebagai pendamping ASI. Tuh. Terus udah gitu sayuran yang diperlukan oleh bayi adalah yang mengandung magnesium tapi sedikit glukosa. Betul. Sayuran dan buah-buahan sebagai asupan gizi anak mampu meningkatkan kesehatan. Nah, tidak ada keterangan meningkatkan kesehatan, guys. Jadi jawabannya adalah E. Di nomor 6, manakah kesimpulan yang berkaitan dengan pakaian adat pada teks tersebut? Kita baca ya. Pakaian adat, ini bisa pakaian rakyat, busana daerah, busana nasional, atau pakaian tradisional. Itu adalah kostum yang mengekspresikan identitas. Biasanya dikaitkan dengan geografis atau periode waktu dalam sejarah. Terus bisa juga menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Udah gitu pakaian adat ini sering digunakan hanya di acara-acara istimewa yang berhubungan dengan budaya warisan untuk menggambarkan identitas kebanggaan nasional atau jati diri kedaerahannya. Oke, jadi ini mah harus dicek satu ya. Yang A, pasti benar bahwa pakaian adat itu menggambarkan wilayah geografis atau periode waktu. Katanya pasti benar. Benar atau salah? Di sini kata-katanya adalah biasanya dikaitkan. Jadi kalau misalnya ibaratnya gini, saya biasanya pergi ke sekolah memakai sepatu hitam biasanya. Artinya di sana ada momen di mana kamu tuh gak pakai gitu ya. Artinya kata pasti itu kurang tepat untuk menyimpulkan kalimat yang ada di teks ini. Jadi otomatis yang A itu salah. Jadi kalau mau mungkin pakai kata-kata mungkin. Nah kalau B mungkin benar bahwa pakaian adat itu mencerminkan budaya geografis tertentu. Ya berarti betul. Lalu pasti salah makanya. Nah ini juga menunjukkan kepastian. Pakaian adat itu warisan budaya bangsa. Ini ya, sering digunakan yang berhubungan dengan budaya warisan. Gitu. Makanya sering digunakan. Jadi bukan dia pakaian itu merupakan warisan budaya, tapi pakaian adat itu sering digunakan di acara yang berhubungan dengan budaya atau warisan bangsa. Nah, ini beda makna. Lalu option B, mungkin salah bahwa perkawinan di suatu daerah mengenakan pakaian adat untuk mengangkat status sosial. Di sini nggak ada hubungan, jadi dia cuma disebutin aja status sosial sama perkawinan, tapi nggak dijelaskan hubungan antara keduanya, jadi salah. Terus keberadaan pakaian adat di wilayah tertentu tidak menggambarkan budayanya, katanya itu kurang tepat karena ini berhubungan dengan budaya, gitu ya. Jadi kurang tepat. Berarti satu-satunya yang benar adalah BB. Kita lanjut ke soal nomor 7. Argumen yang melemahkan pernyataan tersebut. Oke, kita suruh mencari argumen yang melemahkan. Emang apa argumennya? Jadi katanya mahasiswa baru itu mencari perguruan tinggi swasta sebagai alternatif perguruan tinggi negeri. Jadi itu mencari yang swasta dibandingkan yang negeri ya, sebagai alternatif yang negeri. Jika kualitas dosen baik, maka dan fasilitas perguruan yang memadai,
maka perguruan tinggi swastanya juga baik. Mahasiswa baru akan memilih perguruan tinggi swasta dengan biaya yang murah. Jadi clue-nya adalah kualitas dosen baik, fasilitas memadai, udah gitu perguruan tinggi swastanya baik. Nah, kalau mahasiswa baru itu akan memilih perguruan tinggi swasta yang memiliki biaya yang murah. Kita bahas satu-satu dari option A. Katanya mahasiswa baru mencari perguruan tinggi swasta dengan fasilitas yang lengkap. Katanya begitu. Nah, benar atau salah? Kita suruh nyari yang melemahkan. Katanya gitu ya. Kayak manakah yang istilahnya melemahkan pernyataan? Argumennya kan berarti ini ya. Mahasiswa ini argumennya, jika kualitasnya baik, maka fasilitasnya memadai. Nah, terus perguruan tingginya baik. Terus mahasiswa barunya akan milih yang murah. Terus katanya mahasiswa baru tuh nyari perguruan tinggi swasta dengan fasilitas yang lengkap. Ya berarti ini harusnya menguatkan karena kan fasilitasnya memadai gitu ya. Jadi ini salah. Lalu option B, kualitas dosen yang baik katanya dapat meningkatkan banyaknya mahasiswa yang daftar. Ya berarti betul ya. Jadi kalau kualitas dosennya baik, ya berarti otomatis banyak yang daftar di sana. Jadi ini bukan melemahkan. Terus mahasiswa baru memilih perguruan tinggi swasta yang biayanya murah. Ya berarti ini mah menguatkan ya. Malah. Perguruan tinggi yang baik, punya dosen yang baik dan fasilitas yang memadai, ini juga menguatkan. Mahasiswa baru akan tetap memilih perguruan tinggi swasta yang baik meskipun biayanya mahal. Ini melemahkan karena kan fokusnya adalah mau yang murah, malah disebutnya mahal. Berarti nomor 7 jawabannya adalah E. Di soal nomor 8 ini yang ditanyakan adalah manakah simpulan berikut yang paling benar. Oke ya. Di sini agak seragam ya. Awalnya semua penduduk desa nelayan, kecuali itu dia sebagian penduduk desa nelayan. Itu bagaimana? Apakah membuat makan ini? Apakah lahan budidaya? Ataukah ini ya? Pokoknya hubungannya sama pakan organik, pakan anorganik, budidaya, lahan budidaya. Kita baca dari teksnya. Semua penduduk desa nelayan, jadi katanya penduduk desa nelayan semuanya, jadi semua itu jadi pembudidaya ikan. Jadi setiap pembudidaya ikan itu adalah semua penduduk desa nelayan itu adalah pembudidaya ikan. Terus untuk meningkatkan kualitas lahan budidaya penduduk desa nelayan, akhirnya punya lahan budidaya, gitu ya. Yang punya lahan budidaya itu bikin pakan organik. Jadi si penduduk desa nelayan yang membudidayakan ikan ini, artinya ada yang punya lahan budidaya, ada yang nggak punya. Tapi yang nggak punya itu tadi disebutin. Jadi omongin, misalnya kasih warna biru, ini nggak punya budidaya gitu ya, jadi nggak diomongin. Kita fokus yang diomongin dulu. Nah, yang punya lahan budidaya ini dia buat pakan ikan organik gitu ya. Dan itu ada penduduk desa nelayan yang nggak punya lahan budidaya ini. Jadi kan yang nggak punya itu. Jadi kan gini ya. Nah, yang nggak punya lahan budidaya ada, dia katanya ada. Kalau ada itu artinya nggak semua, gitu ya. Yang nggak punya lahan budidaya ini berarti sebagiannya itu dia buat pakan ikan anorganik. Jadi ada yang buat pakan, ada yang nggak buat. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini adalah alurnya harus dipahami. Oke, kita coba bahas dari option A. Katanya, semua penduduk desa nelayan membuat pakan organik sama anorganik. Itu salah. Karena kan ini ya, nggak semuanya kan. Ibaratnya yang buat pakan organik itu cuma yang punya lahan budidaya. Sementara nggak semua punya lahan budidaya. Jadi ini salah. Terus, semua penduduk desa nelayan membuat pakan organik atau anorganik, ya berarti betul karena dari semua penduduk desa nelayan yang membudidaya ikan ini
sebagian punya lahan budidaya, sebagian lagi nggak punya. Sedangkan yang punya lahan budidaya itu dia buat pakan organik, sedangkan yang nggak punya itu sebagiannya buat pakan anorganik. Artinya ada dua kemungkinan ya, bisa dia buat pakan organik atau bisa juga enggak, atau bisa juga pakai yang anorganik, pakai lagi buat pakan anorganik. Berarti ini betul. Terus yang C, semua penduduk desa nelayan itu nggak punya lahan budidaya. Enggak juga ya, karena sebagian kan punya. Terus semua penduduk desa nelayan itu punya lahan budidaya, enggak semuanya. Sebagian penduduk desa nelayan yang membudidaya ikan nih sebagiannya nggak punya pakan anorganik. Itu salah, karena kan bukan, atau dia bisa dikatakan bahwa katanya sebagian penduduk desa nelayan yang membudidaya ikan itu tidak punya pakan anorganik, katanya gitu. Memang bisa sih, istilahnya gini nih, sebagian penduduk desa nelayan yang membudidaya ikan itu dia nggak punya, berarti kan, nah ini kan ada di sebelah sini kan yang nggak buat, bener nggak? Jadi dia itu buat pakan anorganik, berarti sebagian lagi nggak punya pakan anorganik, ya berarti bisa kita sebutkan betul. Tapi masalahnya yang nggak buat pakan anorganiknya itu nggak disebutin, kita nggak tahu gitu ya. Nah, di sini hanya disebutin yang buatnya aja, yang nggak buat atau yang nggak punya pakan anorganik nggak diomongin, berarti ini kurang tepat. Maka jawaban yang tepatnya adalah bebek.